Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan teman-teman, nama aku Misalia Cempaka Firdausi, mahasiswi Fakultas Farmasi Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Nah, teman-teman, di sini kita bakal bahas tentang pembelahan mitosis. Nah, jadi apa sih pembelahan mitosis itu? Nah, pembelahan mitosis sendiri merupakan tipe pembelahan sel yang menghasilkan dua sel anakan. Nah, sel anakan ini memiliki karakter identik secara genetik dengan sel induknya. Nah, artinya kedua sel anakan yang terbentuk mempunyai susunan genetika yang sama, termasuk jumlah kromosom dengan induk. Nah, jumlah kromosom yang dimiliki oleh sel anakan adalah 2N atau disebut dengan diploid. Nah, sel diploid ini adalah sel-sel yang kromosomnya berpasangan. Nah, teman-teman, pembelahan mitosis ini juga terjadi di dalam sel tubuh atau sel somatis. Nah, kalau di tumbuhan, dia itu terjadi di jaringan meristem, kayak di ujung akar, ujung batang, kayak gitu ya, teman-teman. Nah, selanjutnya ini ada yang namanya siklus sel. Nah, siklus sel ini terdiri dari dua siklus atau dua fase. Yang pertama ini ada interfase atau fase pertumbuhan. Nah, interfase sendiri ini biasanya juga disebut dengan fase istirahat, kemudian selanjutnya ini ada fase pembelahan. Nah, teman-teman, tuh kelewat. Nah, ini interfase ya, teman-teman. Gambarnya bisa kita lihat sebelah kanan di sini. Nah, interfase kayak gini. Jadi, interfase ini merupakan fase yang terpanjang dalam siklus sel. Nah, interfase ini terdiri dari fase gap 1, kemudian fase sintesis, kemudian ada fase gap 2 gitu, teman-teman. Nah, pada interfase sendiri, di sini secara morfologi sel itu tidak mengalami perubahan ya secara morfologi. Namun, secara metabolisme, sel ini tuh aktif bermetabolisme, teman-teman. Nah, tahapan-tahapan pada interfase, yang pertama ini ada fase gap 1. Nah, fase gap 1 ini disebut dengan fase pertumbuhan dan perkembangan sel. Nah, ditandai dengan berkembangnya sitoplasma atau cairan sel, organel sel, serta sintesis bahan-bahan yang akan digunakan untuk fase berikutnya, yaitu fase S. Nah, fase S itu disebut juga dengan fase sintesis. Karena pada fase S sendiri ini akan terjadi replikasi atau duplikasi DNA sebagai materi genetik yang akan diturunkan kepada sel anak, sehingga nantinya dihasilkan dua salinan DNA. Kemudian fase terakhir atau fase gap 2, replikasi DNA pada fase gap 2 ini telah selesai, sehingga terjadi peningkatan sintesis protein sebagai tahap akhir untuk persiapan sel melakukan pembelahan. Nah, setelah fase interfase selesai, kemudian masuk ke yang namanya fase mitosis ya teman-teman. Jadi fase mitosis ini ada 4 fase ya. Yang pertama ada prefase, metafase, anafase, dan telofase. Yang pertama nih, tahapan prefase. Nah, pada tahapan prefase ini kita bisa lihat di gambarnya ya teman-teman. Nih, aduh, kursornya menghilang, teman-teman. Nah, pada tahapan prefase ini, kita bisa lihat kalau membran dari selnya ini tuh mulai menghilang. Nah, di sini tebal di tahapan prefase ini, membran selnya itu dia itu mulai menghilang ya, teman-teman. Kemudian, membran intinya rusak menjadi bagian-bagian kecil atau fragmen. Nah, kemudian benang-benang kromatin itu memadat menjadi kromosom. Nah, ini benang-benang kromatin, nanti dia itu akan memadat menjadi kromosom, teman-teman, pada tahapan prefase. Nah, setelah tahapan prefase, masuk ke tahapan metafase. Nah, di tahapan metafase, nah, pada tahapan metafase sendiri ini, kromosom itu berjejer pada bidang pembelahan.
Nah, kita bisa lihat ya ini pada meta. Meta itu kan tengah ya teman-teman. Jadi ini kromosomnya itu dia tuh berjejer di tengah di bagian pembelahan. Nah, setelah metafase, kemudian ada tahapan yang namanya anafase, teman-teman. Nah, pada tahapan anafase sendiri ini kromatid itu dari setiap pasangan akan memisah menuju kutub yang berlawanan. Jadi kan tadi kan memisah menuju kutub yang berlawanan. Nah, pada tahap akhir anafase, kedua kutub sel itu memiliki kromosom yang jumlahnya sama. Nah, setelah anafase, kemudian masuk ke telofase. Nah, telofase ini nanti membran inti mulai bergabung, terus kromosomnya mulai merenggang gitu, teman-teman. Tapi di sini mohon maaf, kelupaan masukin gambar ya, teman-teman. Jadi intinya di sini anafase dia makin jauh, terus pas telofase makin jauh lagi, terus nanti memisah kayak gitu, teman-teman. Mungkin sekian video edukasi tentang biologi online, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.